Museum ini itu didirikan dari tahun 2004. Jadi sudah cukup lama ya? Cukup lama. Jadi Keren banget sih guys. Kalian bisa lihat berbagai macam topeng di sini. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan, cukup ke Mr. PC aja kalian udah bisa lihat berbagai macam topeng dari Kalimantan. jadi ini disembah seperti dianggap Tuhan pada zaman dahulu sebelum ada agama masuk ya ke Indonesia. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke Gunung Lawu, kalian udah bisa melihat patung Ganesha ini di museumnya Puma, museumnya milik Mr. PC. Ya, ada nggak sih kejadian-kejadian horor di museum ini nih? Di museum ini kejadian horor. Sebenarnya mungkin ada sempat diceritakan juga oleh Mr. Puisi. Nah, buat kalian guys yang pengen tahu tentang sejarah Indonesia, tentang patung-patung, nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan, ke timur atau kemanapun, cukup ke Mr. Puisi. Kalian udah bisa ngeliatin barang-barang yang udah ada sebelum kita lahir loh. Nah, halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama aku Fajrul Ataila. Hari ini aku berkesempatan nih mengunjungi salah satu museum Puma. Apa sih itu Puma? Putrawan Museum of Art yang miliknya Mr. Puisi. Buat kalian yang ingin tahu ada apa aja sih di dalam, yuk ikutin aku. Loh, kok sepi nih? Mr. Puisi? Halo? Halo? Wah, guys, kok orangnya nggak ada ya? Kaget. Ini pasti dengan Fajrul. Iya benar. Betul. Ini masnya siapa ya? Saya kebetulan asistennya Mr. Puisi. Oh, Mr. Puisinya nggak ada? Mr. Puisinya ada, cuman memang lagi berhalangan saat ini. Nantilah kita ketemu. Jadi Mr. Puisi udah confirm ke aku nih kalau ada tamunya yang mau main ke museum. Jadi aku temenin Fajrul buat lihat-lihat nih. Boleh ya Mas, aku pengen lihat-lihat nih apa aja yang ada di museum ini. Boleh, jadi kita mungkin dari sebelah sini lah. Oke. Jadi memang museum ini itu menyimpan barang-barang dari zaman purba seperti itu. Jadi emang museum art. Jadi mungkin dari zaman sebelum zaman kerajaan barang-barang itu udah ada seperti itu. Jadi ada yang dari Toraja. Jadi kalau kita keliling nih ke daerah sini, itu ada yang dia dari Toraja nih, dari Sulawesi. Ini asli ya? Asli. Jadi ini tuh kayak yang buat biasanya di rumah-rumah Toraja. Di Toraja. Betul. Jadi ini seperti potongannya kita bawa di sini. Seperti itu. Jadi banyak sih di sini. Misalkan ini ada juga dari Batak nih. Batak. Fadil dari mana nih? Aku dari Aceh. Dari Aceh. Wah, kalau Aceh kita kayaknya masih belum ada koleksinya. Batak. Kalau ini dari Batak. Dari Batak ya. Betul. Jadi ini sama sih, ini biasanya tuh ini seperti ini nih. Jadi dia tuh salah satu bagian dari rumah ya. Adat Batak seperti itu. Jadi di sini memang kebanyakan seperti ini. Ini tuh dari Flores. Jadi ini namanya Anadeo. Betul. Jadi ini tuh ada yang laki-laki, ada yang perempuan seperti itu. Tapi museum ini didirikan kapan sih Mas? Museum ini itu didirikan dari tahun 2004. Jadi sudah cukup lama. Jadi memang Mr. Puisi sendiri pencinta barang-barang seni. Beliau dulu ya banyak lah. Ada yang ada yang emang ngambil dari pusatnya langsung dari setiap daerah-daerahnya. Ada yang mengikuti lelang. Jadi ada juga ini barang-barang pusaka-pusaka atau bersejarah di sini itu ada juga yang udah dilelang di luar negeri sebenarnya. Terus dibeli sama Mr. Puisi. Jadi selamat oleh Mr. Puisi dijadikan satu seperti itu. Ini kalau ini apa ya? Ini kayak boneka kecil ya? Iya kayak boneka. Kalau itu dia dari Flores juga sama, dia Anadeo. Oh, jadi, Anadeo. Iya, jadi ada bedanya lah. Kok yang ini masih
Masih kecil, versi mininya ya? Mininya seperti itu. Wah, ini apalagi nih Mas? Kalau ini topeng-topeng. Topeng-topeng ya. Ya, terus ini juga kalau dulu tahu salah satu rumah di Kalimantan, rumah adat tuh kan, kok Kalimantan kan rumahnya rumah panggung. Benar, tuh. benar. Nah, itu tangganya buat menuju rumah Tangganya panggung. seperti ini ya. Wah. Betul. Guys, Udah berapa abad? bisa dilihat guys, ini tangganya wah keren banget. Ini kayak terbuat dari kayu, cuman Memang- keras, benar-benar Memang keras. kayu nih bro, tapi gila nih udah berapa abad nih dia nggak kropos nggak Iya, apa. benar-benar. Kayak gitu. Terus ini juga di sini, kalau mungkin tahu dong pasti kalau ini dari Toraja. Toraja benar-benar. Ini pernah lihat sih di TV atau dimanapun. betul. Jadi ini untuk makam kalau ada keluarga yang meninggal. Ini ada yang buat bayinya juga, ini dewasa. Ini makamnya. Tuh. Tapi nggak ada isinya. Horor dong kalau ada Horor, isinya. betul-betul. Wah, ini dengan seperti berbagai ini jenis topeng-topeng topeng yang dipakai. ya. Jadi dulu mereka dipakai untuk acara-acara ada tari-tarian seperti itu. Ini juga dari Kalimantan Selatan juga sama. Guys, keren banget sih guys. Kalian bisa lihat berbagai macam topeng di sini. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan, cukup ke Mister Puisi aja kalian udah bisa lihat berbagai macam topeng dari Kalimantan. Tuh, jadi di sini banyak sih, nggak cuma hanya dari Kalimantan. Jadi kita juga ada beberapa barang-barang sejarah dari zaman megalitik itu juga ada kita. Nah, kalau ini juga tahu dong, ini namanya tahu-tahu. Tahu-tahu, Ya, tahu. 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 Jadi ini biasanya ada di makam orang Toraja. Toraja. Tuh, jadi biasanya dibentuk menyerupai dengan yang meninggal. Meninggal. Biasanya untuk ditaruh di depan. Kan kalau orang Toraja kan kalau meninggal kan dia seperti ditanam Benar. di bukit, jadi taruh di situ seperti itu. Terus banyak sih bro di sini, dan kita juga ada nih kayak koleksi-koleksi perhiasan dari zaman kuno. Ini pun juga dari Toraja. Ini di Toraja ya. Betul. Ini kayak banteng ya. Betul. Simbol. kalau Simbol zaman dulu kan. benar-benar. Toraja. Iya. Nah kalau misalkan ini nih pohon besar ini dari Flores. Jadi zaman dulu pohon ini disembah. Oh, oke. Itu. Jadi ini disembah seperti dianggap Tuhan pada zaman dahulu sebelum ada agama masuk ya ke Indonesia. Ini aslinya dari Flores. Nah kemarin saya pun juga ada beberapa barang-barang seperti ada senjata. Ini senjata ya? Betul. Ada senjata. Terus di sini juga ada seperti anting. Seperti itu. Anting-anting yang dipakai orang-orang zaman dulu sih. Ada gelang juga. Gelang, perhiasan. Ya, perhiasan lah pada zaman dulu. Wah, Pernah lihat nggak yang seperti ini kira-kira? nggak pernah ketemu Belum- sih. belum pernah lihat ya? Baru pertama kali ini ngeliat di Mister Puisi. Nah, terus ya ini juga ada nih kayak ini kalung manik-manik Kalung. itu masih bisa bertahan Bertahan, sampai sekarang. benar-benar. Betul. Jadi kalau di sini tuh kita bersihinnya itu di vakum. Oh, ya. di vakum. Betul, di Perawatannya vakum. juga tepat Iya. ya. Jadi seminggu sekali kita bersihkan kalau di sini. Ini masih sama topeng-topeng juga. Nah, kita juga punya patung Ganesha. Nah, ini dia. Wah, patung Ganesha Betul. ya. Iya, ini patung Ganesha. Ini dari mana nih Mas Rudi? Ini patung Ganesha ini dari Gunung Lawu. Oh, Oke. dari Gunung Lawu ya? Ya, jadi patung Ganesha ini dari Gunung Lawu kita ambilnya. Wah, keren banget sih Mas Rudi. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke Gunung Lawu, kalian udah bisa melihat patung Ganesha ini di museumnya Puma, museumnya milik Mister Puisi. Betul. Udah tahu kan singkatan Udah dari tahu. Puma? Apa itu? Wah, lupa aku tadi. Aku udah baca sih di depan. Nah, jadi kepanjangan dari Puma itu Putrawan Museum of Art. Betul. Oke. Jadi disingkat Puma. Puma. Jadi bukan merek sepatu Bukan ya. merek sepatu. Wah, Puma ini mendapatkan sertifikat ya? Mas Iya. Rudi? Kita juga kemarin ada tuh untuk pendiriannya itu kita kemarin langsung ditatangani oleh Wali Kota Wali Kota Denpasar. Denpasar.
Tapi Mas Rudi, aku mau tanya, ada nggak sih kejadian-kejadian horor di museum ini nih? Di museum ini kejadian horor. Sebenarnya mungkin ada, sempat diceritakan juga oleh Mr. Puisi ya. Jadi dulu tuh sempat ada orang yang ingin mengambil barang-barang di sini, salah satu barang di sini. Tapi kan memang biasanya dasarnya barang-barang yang udah dari lama, apalagi ini ada yang dulu yang disembah, itu kan memang biasanya ada yang menjaga. Iya, benar. Nah, itu akhirnya si yang pencuri itu nggak bisa keluar dari sini. Betul. Sampai dia tuh ditemukan tuh dalam keadaan ketakutan. Wah. Nah, buat kalian guys, kalau kesini jangan coba-coba tuh pengen nyuri, jangan. Karena ini pasti ada penjaganya. Mungkin nggak cuman Puma aja ya, mungkin di di setiap semua museum. Ya, benar. Karena memang beberapa barang-barang kan emang barang-barang dari isinya, berabad-abad gitu, lalu ya. Cuman yang penting kan kita niatnya ke museum itu kan untuk mengapresiasi dan melihat apa sih yang dulu terjadi pada zaman-zaman sebelum kita lahir. Jadi kita biar tahu nih perjuangan nenek moyang kita nih sampai kita sekarang udah zaman teknologi maju. Teknologi, benar. Itu. Kalau ini apa Mas Rudi? Kalau ini itu, kalau ini tuh dia dayung. Oh, dayung. Jadi ini asli Kalimantan. Jadi dulu orang Kalimantan kan kita tahu sendiri, nenek moyang kita seorang pelaut. Benar. Jadi ini adalah dayung yang dipakai nenek moyang kita dulu untuk melaut atau mungkin ke sungai ya, untuk mencari ikan seperti itu. Begitu. Jadi kita juga banyak nih di sini beberapa koleksi-koleksi kita yang dari Jawa nih. Ini Jawa. Ya, ini patung Raja Pentung ya. Seperti itu. Jadi memang banyak di sini tuh barang-barang yang mungkin di museum lain nggak ada, karena ini adalah salah satu museum pertama art di tribal art di Indonesia. Seperti itu. Tuh. Tapi Mas Rudi, aku mau nanya nih, ini museum terbuka untuk umum, siapapun boleh kesini? Iya betul. Jadi museum ini kita buka untuk umum, tapi karena memang semenjak COVID, dulu kan kita memang selalu open. Nah, semenjak COVID, karena pariwisata turun dan lain-lain, akhirnya ini kita tutup, tapi kita buka, tapi berdasarkan permintaan. Jadi mungkin bisa juga dulu DM dulu nih ke IG kita. Ya, kita ada IG kita di Putrawan Puma Museum. Jadi nanti bisa DM kita di IG kita. Nanti mungkin aku mau dong main ke Puma. Nanti kita pasti diizinin ya. Kita registrasi dulu lah. Kira-kira mau tanggal berapa jam? Karena kita juga di sini bukanya itu hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Museumnya. Nah, buat kalian guys yang pengen tahu tentang sejarah Indonesia, tentang patung-patung, nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan, ke Timur atau kemanapun, cukup ke Mr. Puisi. Kalian udah bisa ngeliatin barang-barang yang udah ada sebelum kita lahir loh. Nah, ya Mas. Kalau di Bali, ini ada acara apa nih sebenarnya di Bali? Nah, sebenarnya aku di Bali ini lagi ada project syutingnya. Oh, berarti sekalian main nih ke tempat Mr. Puisi. Nah, penasaran juga sih dengan museum-museumnya Mr. Puisi. Karena memang ya ini tadi aku bilang, ini satu-satunya museum tribal art di Indonesia. Tuh di sini gitu. Nah, kalau Bro sendiri kalau di Bali udah kemana aja nih biasanya? Wah, aku baru nyampe sih tadi pagi. Baru nyampe, berarti belum main-main? Belum, rencananya mau ke Kintamani mungkin, atau kita pasti ketemu Mr. Puisi dulu sih. Betul, nanti ngobrol-ngobrol sama Mr. Puisi di rumahnya, nanti kita bisa ngobrol. Atau mungkin kalau besoknya mau lusa atau hari apa mau jalan-jalan, bisa nih kita anterin juga. Karena kalau emang di Bali tuh sekarang sebenarnya teman-teman juga harus tahu nih, di Bali nggak cuma pantai, jadi di Bali ini juga ada gunung yang namanya Kintamani. Dan pemandangannya keren sih, kalau belum pernah harus wajib ke sana. Dan juga aku penasaran apa sih itu melukat, pengen tahu bagaimana sih proses tradisi melukat. Betul. Jadi itu juga sekarang mulai booming nih. Iya, di Instagram, di TikTok banyak banget orang-orang yang melukat. Benar. Nanti bisa kita antar ke salah satu tempat melukat di Bali. Seperti itu. Ya oke. Mungkin kita mau ketemu Mr. Puisi sekarang? Boleh, kalau Mr. Puisinya free, kita ketemu Mr. Puisi. Nah guys, sekali lagi aku ingetin ke kalian, buat kalian yang pengen ke Museum Puma, tinggal chat aja bisa DM kita di Instagram. Nanti ada di bawah. Di bawah ini. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini untuk kunjungan ke museum. Sampai jumpa di channel Mr. Puisi.